bertemu kembali di YouTube KPU RI. Anda bersama kami untuk siaran perdana podcast KPU RI. Tepuk tangan dulu dong. Wow, ramai sekali. Ya, teman pemilih, terima kasih sudah bergabung untuk di tayangan perdana dari podcast KPU RI ini. Tidak lain tidak bukan, tamu pertama juga pasti harus spesial. Bersama kita sudah ada Bapak Ketua KPU RI, Bapak Ilham Saputra. Tepuk tangan dulu dong. Ya, teman pemilih, sebelum kita mulai siaran perdana ini, kita akan disclaimer dulu bahwa sebelum proses syuting ini dilakukan, kami sudah melakukan swab antigen dan dinyatakan negatif. Jadi, Pak Ketua, kami persilakan untuk buka masker aja. Baik, terima kasih. Jadi bisa lebih deket nih dilihat sama teman pemilih. Iya. Nah, mantap Bapak. Ya, Bapak apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat. Mbak Rini gimana? Sehat ya? Sehat Bapak. Terima kasih sudah bertanya. Pak, hari ini adalah spesial sekali nih, hari pertama, Rabu 22 Desember 2021. Pertama kali kita resmikan podcast KPU RI dan kemudian langsung kita siaran perdana bareng Pak Ketua. Mantap, lanjutkan. Bapak, tadi kita mau cerita dulu nih ke teman pemilih sebelum kita mulai siaran perdana ini, ruangan ini sudah diresmikan. Pak, tadi gimana rasanya Pak ketika lampu studio ini masih mati, Pak Ketua ada di luar bareng sama pimpinan-pimpinan, masuk ke dalam, terus kan ini pertama kali nih Bapak masuk ke sini, rasanya gimana Pak? Wah, surprise banget ya. Artinya kita pernah punya studio di dalam tuh ya, ke tempat untuk itu udah tua banget tuh kan di atas tuh ya, dan kemudian akhirnya kita berinisiatif ngomong juga dengan Pak Sekjen untuk kemudian kita membuat podcast khusus gitu, tempat khusus agar kita bisa siaran, bisa kita sampaikan kebijakan-kebijakan KPU, apa yang KPU lakukan, dan ini saya kira suatu hal yang baik dan ini cukup lumayan bagus gitu ya untuk sebuah lembaga institusi seperti kita yang memang memerlukan podcast untuk mensosialisasikan program-program kita kepada masyarakat. Iya, betul. Ini kan baru sekali Bapak, ini sepertinya memang baru selesai banget kita berdirikan dan kita resmikan ini. Dari awal tuh prosesnya mungkin sekitar hanya beberapa bulan ya Bapak. Bagus kan Pak? Bagus ya? Good job Reni. Iya Bapak, ini semua adalah kerja bersama dan tentu saja atas izin dari pimpinan KPU beserta segenap pimpinan yang ada di Sekretariat Jenderal KPU. Pak, kita punya media sosial di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia itu kan sudah ada beberapa, sudah ada banyak ya Pak. Di media utama kita web KPU, kemudian ada juga kita sudah ada beberapa medsos seperti Instagram, Twitter, kemudian YouTube, kemudian juga Facebook tentu saja yang paling lama ya Pak. Dan sekarang tiba-tiba kita berinisiatif untuk juga membuat suatu platform podcast. Kalau menurut Pak Ketua seberapa pentingnya Pak? Kenapa kita perlu nih Pak melakukan podcast juga? Baik, terima kasih. Saya kira ini penting ya, karena bagaimanapun sosialisasi itu, bagaimana kita mensosialisasikan kepada orang, tentu kita harus lihat zamannya. Ya, ini podcast ini kan udah rame nih ya. Semua tokoh publik, semua orang-orang tertentu yang kemudian memerlukan didengarkan suaranya gitu ya, menggunakan podcast. Menggunakan podcast dengan model seperti saat ini dia mewawancara orang, melakukan apa yang ingin dia sampaikan kepada masyarakat, dia menggunakan podcast. Nah, ini tentu saja penting. Nah, KPU sebagai sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang sosialisasi menjadi salah satu tugasnya, tentu penting sekali menggunakan podcast. Tadi seperti Reni bilang, kita sudah punya Facebook, sudah punya Instagram, sudah punya Twitter yang menjadi yang paling dominan ya untuk media sosial. Nah, sekarang kita sudah punya podcast yang nanti akan segera disiarkan di YouTube kita, YouTube KPU. Dan tentu nanti akan ada diskusi-diskusi serial ya, Bu Reni ya. Tergantung dengan kira-kira topik apa yang akan dibicarakan oleh masing-masing komisioner, oleh masing-masing sekretariat jenderal. Dan juga saya kira kita tidak lupa juga untuk melibatkan masyarakat atau juga mitra-mitra kita. Seperti Bawaslu, DKPP, Kementerian Dalam Negeri, dan juga tentu
Anda, teman pemilih, teman-teman sekalian. Betul sekali. Betul Pak Ketua, karena salah satu yang kita sasarkan memang untuk menuju ke pemilu-pemilihan 2024 nanti ya Bapak. Kita juga sampai sekarang nih teman pemilih, kita masih menunggu juga penetapan hari H pemilihan pemungutan suara nanti ya di 2024. Nah menuju ke sana Bapak, pasti kan banyak pemilih pemula yang mungkin di tahun ini, tahun depan, 2022, 2023 baru akan mulai menjadi pemilih pemula. Betul. Sepertinya ini juga cocok ya Pak nanti untuk kita bisa infokan banyak sekali info-info awal kepemiluan ya Bapak ya untuk teman-teman terutama yang masih akan menjadi pemilih pemula pada pemilu 2024 nanti. Persis. Ya, seperti misalnya banyak sekali hal-hal yang mungkin masih jadi pertanyaan sama teman pemilih ketika mereka akan dihadapkan pada momen pemilu. Kita sama-sama tahu kalau di media mainstream Bapak, misalnya di TV aja atau mungkin di radio, begitu banyak informasi yang kayak mau mengingatkan masyarakat sudah kita akan memilih nih di tanggal sekian, kita akan memilih di tanggal sekian. Pasti butuh banget informasi-informasi kayak saya harus ngapain supaya bisa jadi pemilih, gitu-gitu ya Pak ya. Nah itu mungkin podcast ini juga kita tujukan untuk menuju ke sana ya Pak, teman pemilih pemula ya. Nah, baik, teman pemilih pemula yang saya cintai, tentu pertama kali yang harus Anda siapkan jika Anda ingin memilih tahun 2024, pertama Anda adalah harus punya KTP. Jadi Anda berusia 17 tahun terlebih dahulu atau pernah menikah gitu ya. Atau pernah menikah, itu aturannya. Undang-Undang 7 2017 mengatur seperti itu. Nah kemudian Anda juga harus mempersiapkan diri, kira-kira Anda menjadi pemilih seperti apa, kan begitu ya. Pertama Anda harus menjadi pemilih yang aktif. Bagaimana aktif? Mencari tahu siapa orang-orang yang akan Anda pilih. Mencari tahu partai apa saja yang kira-kira nanti cocok dengan hati nurani Anda. Kan begitu. Ini penting sekali karena nggak bisa orang kemudian sekarang memilih seperti memilih kucing dalam karung. Jangan sampai. Karena satu suara itu kan berharga sekali ya. Jadi gunakan medsos untuk mencari tahu, menggunakan internet untuk mencari tahu partai-partai apa saja yang sesuai dengan Anda dan juga calon-calon mana saja yang kemudian punya track record yang baik dan cocok dengan hati nurani Anda. Kemudian yang kedua adalah setelah Anda punya KTP 17 tahun tadi atau pernah menikah, Anda juga harus terdaftar sebagai pemilih. Nah, itu gimana caranya Pak Ketua? Ya, nanti ada petugas kami yang akan datang door to door ke rumah adik-adik sekalian ya. Dan pastikan adik-adik hadir atau paling tidak tercatat dalam kartu keluarga masing-masing. Nah, gitu kan. Karena kan data ini kita dapat dari Kemendagri terlebih dahulu. Ya, daftar ada DP4 namanya, daftar pemilih potensi pemilihan. Ya. Jadi data itu nanti kita akan mutakhirkan bersama petugas kami PPDP, panitia pemilih daftar pemilih gitu ya. Itu nanti akan datang door to door dan memastikan bahwa Anda masuk dalam list kami. Gitu ya. Setelah itu nanti ada daftar pemilih sementara. Nah lihat tuh, masuk nggak nama adik-adik di situ? Kalau gitu. Misalnya nggak masuk Pak, mesti kalau nggak masuk bisa daftar langsung atau melaporkan kepada petugas di tingkat desa kami. Oh, di tingkat desa. Di PPS boleh, di kecamatan boleh, di KPU kabupaten kota boleh. Itu mulai kapan ya Bapak? Mulai diluncurkan ke door to door itu Pak? Ya, sekarang tahapannya kan memang sedang belum ditetapkan ya. Nanti kita akan sosialisasi lagi. Tapi yang paling penting adalah memastikan bahwa Anda terdaftar sebagai pemilih. Betul. Jadi kadang-kadang nih masih ada tanda tanya nih di kalangan teman pemilih, terutama yang baru mau memilih untuk pertama kali. Bayangannya itu ya karena mungkin belum banyak informasi yang cukup diberikan ya Pak Ketua, seperti ketika saya mau memilih tuh disangkanya ya udah nanti nunggu aja hari H pemilihan. Hari H pemilihan aja terus nanti pasti langsung datang ke TPS, padahal ada tata caranya. Ada tata caranya, betul. Dari jauh-jauh hari itu sudah harus terdaftar dulu ke dalam daftar pemilih. Betul. Ya, dan ini hal seperti ini bisa diupdate terus di tingkat desa ataupun di tingkat kecamatan. Bisa diupdate, kemudian nanti ada daftar pemilih sementara. Nanti diumumkan nanti di desa-desa. Dilihat nama Anda terdaftar apa enggak? Iya. Kalau nggak terdaftar, silakan daftarkan kembali. Nah mungkin saja kemudian harus dipastikan adik-adik harus punya IKTP. Nah, IKTP nanti makanya ketika usia 17 adik-adik harus segera kemudian mengurus IKTP adik-adik di desa masing-masing. Sudah terdaftar, kemudian nanti di potret gitu ya, retina mata dan sebagainya. Nanti adik-adik akan punya IKTP yang memang wajib digunakan dalam proses pemilihan 2024 dan juga pemilu 2024.
Tapi kan kalau sekarang memang semua memang sudah IKTP Bapak ya? Betul, betul. Udah nggak ada lagi yang nggak Tapi ada juga IKTP yang kan? kemudian tidak mau difoto. Masa sih Oh Pak? ada, di beberapa ya? daerah masih ada. Oh. Nah, ini yang menjadi kendala kita untuk kemudian memastikan masyarakat mendapatkan IKTP untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu dan pemilihan 2024 nanti. Betul. Nah ini yang sering kali nih jadi pertanyaan atau jadi tanda tanya kalau teman pemilih seperti biasa harus seperti biasa harus apa saja yang saya harus lakukan supaya saya bisa memilih di TPS, terutama yang pemilih pemula. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu semuanya bisa dijawab di sumber yang terpercaya. Kalau teman pemilih mau cari tahu sumber yang terpercaya, tentu saja sumber utamanya untuk informasi kepemiluan ya tentu saja di KPU ya Pak. Betul. Ya, betul. Bisa ikuti di media sosial KPU, bisa juga bertanya kepada KPU setempat di lokus atau di tempat tinggal teman pemilih. Betul. Pak Ketua, ini tuh kan kita sebelum live streaming perdana ini kan kita kan sudah informasikan nih kepada teman pemilih bahwa kita akan siaran perdana hari ini. Jadi ada beberapa tuh yang sudah nitip pertanyaan. Oh silakan. Iya Pak ya. Silakan dengan siap saya menjawab. Iya, terutama teman-teman yang masih baru nih, yang masih jadi akan memilih pertama atau mungkin baru ini masih pemilu atau pemilihan mungkin yang kedua kayak yang kemarin mungkin sudah berhak memilih, tapi mungkin kayak belum menganggap penting gitu ya Pak, jadi kayak belum ikut gitu. Betul. Ya, Bapak ini ada salah satu pertanyaan yang juga dititipkan lewat pertanyaan live streaming. Salah satunya itu ada teman pemilih pemula yang ini pertanyaan basic banget Pak Ketua. Ngapain saya mesti milih? Oke. Nah, gimana sebaiknya gimana nih untuk teman pemilih yang masih bingung begini, pencerahan seperti apa nih yang sebaiknya kita infoin nih ke teman pemilih adik-adik lucu yang masih suka. Nah, buat apa gitu, saya nggak punya pacar juga kan negara nggak ngurusin saya gitu kan Pak. Ya. Pertama adalah memang memilih ini hak di Indonesia. Ya, dia hak bukan kewajiban. Jadi tidak ada sanksi kepada siapapun yang tidak memilih. Ya, tetapi kedua, Anda juga harus tahu bahwa setiap kebijakan ya pemimpin dari hasil pemilu itu akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan Anda. Itu ya Pak. Oh iya dong, gimana caranya? Ada undang-undang atau kemudian peraturan daerah yang nanti akan sangat berpengaruh terhadap hidup Anda. Misalnya tiba-tiba nih ada putusan parkir di 20.000. Nah, dulu Anda tidak memilih, gitu kan? Kalau salah nggak memilih, kemudian protes terhadap kebijakan tersebut misalnya. Contoh juga ketika pemilihan presiden di Amerika tahun 2000 dulu, itu kan tingkat partisipasinya kecil, gitu ya, hanya sekitar 30-40%. Tapi ketika kemudian presiden Amerika saat itu George Bush menginvasi Irak, itu banyak sekali yang protes ke jalan-jalan segala macam gitu ya. Nah, saya ingin katakan bahwa keterlibatan Anda atau kemudian ketika Anda aktif menjadi pemilih, at least paling tidak Anda bisa menghindari pemimpin-pemimpin yang nanti berpotensi korup misalnya. Berpotensi untuk kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan kita sebagai masyarakat atau Anda. At least Anda sebagai anak muda misalnya. Ya, sebagai anak muda pertama memilih kan. Misalnya taman-taman publik yang biasanya Anda bisa ngeband, bisa mengekspresikan aktivitas Anda, misalnya skateboard dan sebagainya, tiba-tiba ditutup karena dia menganggap merasa tidak penting. Nah, kan seperti itu. Sebetulnya kan tugas pemimpin seperti itu, membuat kebijakan-kebijakan yang kemudian intinya adalah kesejahteraan dari orang-orang yang dipimpinnya. Iya, betul. Berarti Bapak itu juga membawa atau mengajak teman pemilih ini untuk berusaha mengenali dong ya Pak ya? Betul. Harus berusaha mencari tahu mencari tahu dong siapa orangnya. Kan ada namanya track record ya. Track record itu bisa dilihat, bisa di-trace, bisa dilihat, bisa dikunjungi gitu ya. Kan sekarang jejak digital itu selalu ada. Pertama misalnya saja apakah dia berkelakuan baik sebelum jadi pemimpin. Banyak hal sebetulnya teman-teman pasti lebih tahu lah. Ya misalnya tidak pernah korupsi misalnya, ini bagus sekali saya kira. Untuk kemudian teman-teman bisa menjadikan dia sebagai pilihan misalnya. Kemudian tidak pernah macam-macam dalam ketika dia menjabat, tidak pernah mengingkari amanat yang dia ditugaskan kepada dia oleh perusahaannya kah, oleh siapapun gitu ya. Nah itu penting tentu saja. Termasuk nilai-nilai yang menurut adik tadi itu penting untuk kemudian dijadikan landasan dalam memilih pemimpin.
Berarti hal yang harus diingat oleh teman pemilih adalah memilih itu tidak hanya sekedar apa kontribusi pada negara, kepada bangsa, tapi sebenarnya kepada diri sendiri Betul, teman pemilih ya Pak Ketua betul, ya. Iya. betul. Dan berusaha untuk mau mengenali itu adalah bagian dari tanggung jawab teman pemilih, adik-adik semua sebagai warga negara. Kalau memang mau kenal ya memang harus cari tahu. Harus cari Ya, tahu. ada banyak cara kok untuk bisa mencari tahu ya Pak Ketua Apalagi ya. sekarang ya, wah, sekarang ada internet, di mana-mana ada wifi dan lain sebagainya. Betul sekali. Nah, semoga penjelasan itu bisa membawa lebih banyak pencerahan ya buat teman pemilih ya, yang mungkin tidak hanya satu yang bertanya, tapi mewakili banyak pertanyaan yang banyak sekali. Mungkin teman pemilih yang melihat pun mungkin juga pernah ditanya kayak gitu juga sama keponakannya mungkin Bisa gitu. memberikan jawaban seperti ini ya Iya. kepada teman-temannya. Betul gitu Pak kan. Ketua. Ya, itu tadi ya penjelasannya teman pemilih ya. Nah, Pak Ketua ini ada lagi nih titipan pertanyaan lagi ya. Pak, ini kayaknya teman pemilih pemula juga. Dia ingin tahu kenapa sih kalau pemilu itu kok biayanya gede banget. Oke. Kok katanya kalau baca di koran katanya atau di media atau di TV kok katanya disebutnya angkanya kok kayaknya gede banget tuh buat apa aja sih Pak? Baik, Kayaknya ada terima pertanyaan kasih gitu. ya. Pertama, adik bertanya ini harus tahu bahwa negara kita ini negara yang kepulauan. Ya. Jadi jangan samakan negara kita ini dengan negara-negara yang non kepulauan lainnya. Ya, pertama itu. Kemudian jumlah pemilih kita ini banyak. Ya, terakhir ada 100 juta sekian menjadi yang masuk ke dalam daftar pemilih tetap kita. Ya. 100 juta itu harus mempunyai surat suara satu-satu, masing-masing ada 5 surat suara yang harus diberikan kepada dia untuk memilih. Pemilihan terakhir itu 5 surat suara untuk 5 setiap orang surat ya. suara untuk kecuali di Jakarta. Kecuali Jakarta Iya. ya. Nah, Anda bisa hitung dulu tuh untuk logistik saja. Ya, untuk logistik saja. Kemudian biaya pengiriman logistiknya. Ya. Nah, berapa itu? Kemudian juga harus dihitung kita punya 2 juta sekian petugas badan ad hoc. Petugas badan ad hoc Pak, sebentar untuk memperjelas nih mungkin teman-teman pemilih yang baru saja mendengar badan ad hoc itu apa Pak? Badan ad hoc itu sementara. Jadi kita pilih mereka untuk membantu kita di tingkat kecamatan, di tingkat desa dan tingkat TPS. Nah, itu sementara, batas waktunya diatur dalam undang-undang. Iya, ya, ada yang setahun, ada yang berapa bulan gitu ya. Diatur seperti itu. Nah, itu kalau kita hitung itu bisa biayanya besar sekali. Kemudian belum lagi biaya sosialisasi. Ya, belum lagi kemudian pembangunan sarana dan prasarana untuk kami yang bekerja dalam menyelenggarakan pemilu. Gitu ya. Dan kemudian juga terkait dengan biaya keamanan misalnya, pengamanan pemilunya sendiri. Nah, jadi memang banyak faktor yang membuat kenapa biaya kita itu besar dalam menyelenggarakan pemilu. Tetapi sekali lagi kami mencoba untuk merasionalisasi atau kemudian memastikan dengan biaya yang bukan, saya tidak ingin bicara tidak terlalu besar karena memang patokan besar dan tidak besar itu tergantung dalam perspektif siapa. Kalau kami dari penyelenggara pemilu tentu punya patokan tersendiri gitu ya, berapa orang, kemudian bagaimana pembiayaannya dan sebagainya, itu penting. Nah, tetapi sekali lagi kita memastikan bahwa seluruh pengeluaran anggaran kami ini diawasi oleh BPK. Diawasi oleh internal kami di inspektorat. Kemudian juga nanti laporannya akan terbuka gitu ya kepada BPK, nanti kemudian setelah diaudit kita akan buka kepada masyarakat, ini loh laporannya. Kalaupun ada kelebihan kita akan sampaikan juga kepada pemerintah seperti itu. Betul. Jadi nanti laporannya pun audited dan itu terbuka ya Pak. Betul. Bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Betul. Iya, betul. Mudah-mudahan itu bisa memberi gambaran ya teman pemilih untuk membayangkan gitu. Ini biaya pemilu dipakainya untuk apa saja, karena ini adalah proses untuk melayani setiap masyarakat yang sudah punya hak suara untuk bisa mendapatkan haknya mencoblos ya Pak ya, atau memilih di hari pemungutan suara pada pemilu dan pemilihan. Pak Ketua, itu tadi 2 pertanyaan yang rata-rata ditanyain kebanyakan sama teman pemilih. Mungkin nanti kapan-kapan kita bisa undang juga beberapa teman pemilih yang masih baru mau memilih ya Pak. Mungkin mau tanya-tanya langsung sama. Boleh banget. Iya, sama Pak Ketua dan sama pimpinan-pimpinan KPU di sini biar dijawab langsung. Nanti kita undang juga teman pemilih. Komen di kolom chat YouTube sekarang kalau ada teman pemilih yang ingin diundang, mungkin yang masih
baru banget mau memilih mungkin ya Pak Ketua mungkin nanti. 2024 kira-kira usianya 18-19 gitu. Berarti sekarang umurnya masih berapa ya? Masih 16 mungkin. Masih belia banget ya Pak Masih ya? belia, ya. Boleh nanti tanya apa aja, biasanya umur-umur yang masih remaja gitu kan curiosity-nya tinggi apa betul. ya gitu. Terus nanyanya juga biasanya ceplas-ceplos, tajem apa adanya, nanti dijawab langsung. Boleh komen teman pemilih yang pengen datang langsung ke sini untuk nanti nanya-nanya kalau saya mau jadi pemilih pemula tuh pertanyaan apa aja yang sering keganjel di pikiran gitu, boleh langsung ditanyain ya Pak Ketua. Betul. Iya, baik. Teman pemilih, pastikan nih teman pemilih yang saat ini masih menyaksikan live streaming siaran podcast perdana KPU RI pertama kali 22 Desember 2021. Buat yang belum subscribe kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia harus subscribe sekarang. Karena Jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu apa Pak Ketua? Gratis. Subscribe tidak perlu bayar. Nggak usah bayar, cukup klik aja ya. Jangan lupa loh, terus harus klik like juga dan harus komen juga gitu ya. Pak Ketua, tadi kan udah jawab pertanyaan nih. Nah, mumpung perdana banget Pak Ketua sudah hadir di studio kita mau ajak Pak Ketua main game sedikit ya. Boleh. Tahu nggak gamenya apa Pak? Apa tuh gamenya? Belum tahu ya. Belum ada yang bocorin ya Pak? Belum. Ya sudah. Baik, ini saya mau sulap dulu, nanti tiba-tiba di tangan saya muncul sesuatu Pak, celing. Ya, ini kira-kira Pak, ini kira-kira isinya apa nih Bapak? Coba sebentar ya, nanti Bapak jangan ambil dulu gitu. Coba kira-kira nanti isinya mungkin ada kepiting, mungkin cumi-cumi. Ini kan akuarium Bapak ya Pak. Baik, ini kita teman pemilih kita mau ajak Pak Ketua main games ya. Jadi ada hal-hal selama ini Pak Ketua bersama pimpinan-pimpinan KPU, semua anggota KPU, pimpinan kita yang lain juga Bapak Sekjen atau juga Deputi itu kan semua dalam menjalankan aktivitasnya, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu kan memang kita publikasikan juga di semua media kita ya Bapak, ada media sosial, ada website juga. Tapi di antara semua proses Bapak dan pimpinan kita menjalankan tugas ini kan pasti ada cerita-cerita seru. Betul. Ada cerita yang mungkin belum pernah diceritain kepada siapapun atau ke media manapun. Betul. Nah, itu sebabnya kita akan mengajak Pak Ketua untuk main game, nanti kita cerita tentang pemilu. Oke. Ya, jadi ini isinya kotak yang akan membuat Pak Ketua bercerita gitu. Jadi Bapak nanti ambil di dalamnya, tapi hati-hati ya Pak, ngambilnya ini ada Bapak ambil gulungan kertas di dalamnya. Nanti kertas itu ada tulisan kata-katanya. Nah, nanti kata-katanya itu ketika Bapak baca kata-kata itu langsung keinget pengalaman cerita pemilu apa yang Bapak pernah alami yang relate sama kata-kata itu. Oke. Kalau bisa yang belum pernah diceritain sama siapapun Pak Ketua. Gitu, spesial. Ya udah, jadi Bapak coba ambil dulu pelan-pelan Pak. Ya. Hati-hati Pak, ada kepiting, ada cumi-cumi, jadi hati-hati kegigit. Ya, pelan-pelan Pak. Satu aja, ya. Oke. Maaf ada serbuknya. Ya, Bapak buka dulu sambil ditunjukkan ke sana. Waduh, miris. Miris, teman pemilih coba. Bapak punya cerita apa nih yang relate sama kata-kata ini? Ya, sebetulnya gini, saya pernah dulu ketika pertama kali dilantik menjadi anggota KPU tahun 2017, kami melanjutkan periode sebelumnya itu ada pemungutan suara ulang. Di Kabupaten Tolikara di Papua. Kenapa miris? Pertama adalah infrastrukturnya belum mendukung kita untuk melakukan distribusi logistik. Gitu Pak. Karena ketika saya datang ke sana, saya ikut dalam distribusi logistik ketika itu untuk PSU-nya, kotak suara dibawa ke truk, itu jalannya hancur banget. Truk gede gitu Pak? Truk gede, hancur banget dan hampir kita tidak bisa lewat. Nah, tentu ini menjadi catatan buat teman-teman pemilih gitu ya, karena jangan Anda membayangkan proses penyelenggaraan pemilu itu mudah gitu ya. Terutama dalam beberapa, salah satunya adalah distribusi logistik. Nah, kalau Anda teman-teman yang mungkin di Jawa, di sebagian Sumatera, mungkin itu tidak banyak kendala. Walaupun Jawa aja ada juga kendalanya gitu kan. Pak, ada beberapa daerah ya. Yang tetapi kan juga infrastrukturnya jauh lebih baik lah gitu kan. Ini tentu akan berbeda dengan yang di Papua, di Indonesia Timur, yang daerahnya berpulau-pulau dan juga kalaupun gunung itu susah untuk diakses.
karena infrastrukturnya belum banyak. Ya. Nah, untuk itu tentu kita perlu koordinasi dengan para pihak, diantaranya pemerintah daerah, kemudian TNI Polri untuk membantu kami mendistribusikan logistik itu. Iya. Nah, miris kedua adalah ada berapa miris Pak Ketua? miris kedua adalah adanya pemahaman masyarakat yang masih rendah dan itu dimanfaatkan oleh para pihak tertentu. Jadi ketika saya Tolikara itu seharusnya kita mengantarkan ke TPS mana, tapi dihadang oleh sekelompok orang yang saya yakin tidak tahu menahu kenapa mereka menghadang kami, gitu ya. Tetapi akhirnya setelah kita jelaskan itu bisa berhasil. Nah, jadi oleh karenanya teman-teman jangan lupa nonton podcast KPU. Kenapa? Karena podcast KPU akan menginformasikan apapun terkait dengan penyelenggaraan pemilu kepada Anda semua sebagai entah itu Anda pemilih pemula, pemilih lama, pemilih yang ganteng seperti saya, pemilih yang seusia saya misalnya gitu ya. Nah, Iya Pak, iya. Amin Pak, amin. Seusia saya gitu ya. Nah, tentu ini juga bisa menjadi bahan diskusi kita bersama. Betul, karena hanya di podcast KPU RI dan semua media sosial KPU RI yang akan memberikan informasi yang terdepan untuk informasi kepemiluan. Pak Ketua, itu juga sekaligus mengingatkan kita dan teman pemilih bahwa Indonesia itu kan dalam proses ada banyak sekali tantangan geografis yang harus dihadapi KPU dan penyelenggara pemilu untuk melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya. Jadi ibaratnya Pak, Indonesia itu bukan cuma Tangerang gitu kan ya Pak ya. Bukan cuma Bekasi kali. Iya, bukan cuma Bekasi. Jadi Indonesia itu juga ada yang namanya tadi Tolikara dengan tantangan di Papua dengan tantangan geografisnya. Ada juga Pak, misalnya daerah di Kepri ada Natuna. Dalam perjalanan ke sana kita harus menempuh perjalanan lewat laut misalnya atau lewat udara yang cukup menantang ya Pak. Betul. Nah, itu cerita pertama dari Pak Ketua. Yang kedua Bapak. Oh, ada 2 kali? Ini ada 21 sih Pak sebenarnya kalau cukup. Hati-hati ya Pak, ya. Hati-hati kepiting di situ soalnya. Kita buka lagi ya. Ini tentang menantang. Ya, ini menantang. Tulisannya menantang. Menantang. Pertama mungkin kalau soal menantang, saya pernah di Papua juga nih menarik ini. Di Papua lagi. Special. Jadi pernah ada pemungutan suara ulang itu di DIY itu saya sampai dari Jayapura saya naik kapal capung. Kapal capung tuh Twin Otter. Yang mendaratnya di air? Ada juga kadang-kadang mendarat di air, tapi ini kan nggak mendarat di air. Nah, ketika sampai di di bandaranya, saya harus melakukan supervisi terhadap pelaksanaan PSU tersebut. PSU lagi ya, ada 12 TPS yang di PSU-kan oleh Mahkamah Konstitusi. Pertama ada di darat, maksudnya di daerah yang dekat dengan kota. TPS-nya, jadi no Pak. problem TPS-nya. TPS-nya. Satu lagi itu harus menembus hutan dan kalau bisa menembus itu harus naik helikopter. Wow, itu luar biasa gitu ya. Nggak satu-satunya jalan menuju ke sana? Nggak bisa, harus helikopter. Mahal ya Pak? Mahal, tentu saja mahal. Jadi pertama kita naik helikopter, saya lihat tuh, itu pemandangannya bagus sekali, tetapi menantang sekali. Deg-degan ya Pak? Dekat, itu kalau cuacanya buruk, ada kabut segala macam, waduh itu wallahu alam deh, saya serahkan umur saya kepada Tuhan gitu ya. Nah, ketika mendarat itu orang-orang banyak datang menghubungi kita. Nah, kemudian saya datang ke TPS-TPS tersebut, dan alhamdulillah berjalan lancar. Kemudian saya balik lagi. Terus nggak lama kemudian datang Pangdam sama Kapolda. Naik lagi saya untuk memantau lagi ke TPS itu. Ke TPS yang berikutnya. Iya, padahal ketika pertamanya saya udah goyang juga itu kan takut itu. Waduh nih, gimana nih cuacanya nih. Pas naik lagi, ya udah berdoa aja. Akhirnya saya kedua kali ke tempat yang sama. Kedua kali ke tempat yang sama di waktu yang berbeda. Tapi itu tantangannya luar biasa dan ini harus dipahami oleh para pemilih bahwa seperti yang Reni bilang bahwa penyelenggaraan pemilu kita ini selain geografis tadi, secara budaya dan sosiologi itu berbeda-beda juga kan Mbak Reni ya. Nah, pendekatannya tentu akan sangat berbeda di Aceh, di Sumatera Barat, dengan di Papua, di Maluku dan sebagainya. Nah, tentu teman-teman kami, Satkar kami, anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota itu memahami betul bagaimana cara kemudian pertama sosialisasi, bagaimana menyelenggarakan pemilu di sana dengan pendekatan kultur, dengan pendekatan budaya, local wisdom itu sangat penting. Karena jika tidak, ya tentu penyelenggara pemilunya
tidak akan berjalan dengan baik. Iya betul. Ini pesan khusus untuk kita sesama penyelenggara pemilu nih, teman-teman se-Indonesia pasti perlu untuk mengunggulkan local wisdom atau kebijakan lokalnya ya Pak ya, untuk bisa merangkum masyarakat biar semakin menimbulkan atau terdorong antusiasmenya untuk memilih. Betul. Ya betul. Seperti tadi teman pemilih yang disampaikan Pak Ketua tadi itu, di Indonesia, terutama teman pemilih yang masih baru mau memilih atau pemilih pemula, di Indonesia memang memilih itu bukan sebuah kewajiban. Ya Pak bukan, ya. Itu adalah hak. Artinya yang dimaksud Pak Ketua adalah ketika di negara lain itu ada yang aturan di negaranya memang memilih itu adalah sebuah kewajiban. Betul. Kalau nggak milih, dia dapat denda. Di Australia kalau saya tidak salah. Misalnya di Australia ya Pak Ketua. Jadi artinya sebenarnya kita bersyukur sekali peraturan di negara ini kita tidak diwajibkan. Artinya ini adalah murni hak dari warga negara. Tapi justru di situ menimbulkan tantangan ya Pak untuk teman pemilih bagaimana membuktikan rasa tanggung jawabnya kepada negara sebagai warga negara Indonesia gitu. Ya, baik Pak Ketua, ini sebenarnya tuh masih ada banyak nih. Sebenarnya kita kepo juga ya teman pemilih. Sebenarnya kalau pimpinan-pimpinan KPU itu pasti punya banyak cerita-cerita seru selama menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu seluruh Indonesia. Ini sebenarnya ada banyak, tapi kita simpan aja dulu, nanti gulungan-gulungan yang lain kan tadi juga belum ketemu udang, kepiting sama cupangnya yang di sini kan belum ketemu. Ular sekalian Ren. Jangan Pak, serem ini. Nah, nanti kita akan undang lagi Pak Ketua, nanti mampir lagi ya. Siap, makasih banyak. Ya, di waktu yang lain biar kita bisa cerita lagi tentang pemilu dan tentu banyak sekali hal-hal yang dapat diperoleh oleh teman pemilih nanti melalui podcast kita ini. Ya, nanti kita ingin menjanjikan Pak Ketua kepada teman pemilih setelah tayang satu kali ini nanti juga akan tayang lagi episode berikutnya, rencananya sih seminggu sekali nanti Pak, agar bisa membagikan banyak sekali info kepemiluan kepada teman pemilih semua. Ya, ya Pak Ketua, ajak dulu dong teman pemilih untuk subscribe dulu dong di YouTube. Oke, teman pemilih dimanapun Anda berada, jangan lupa subscribe dan like ke podcast ini yang ada di YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Betul. Jangan lupa like and subscribe. Like and subscribe, dan boleh juga komen di kolom chat sekarang karena sekarang live streaming. Pengen di podcast KPUR ini mengundang siapa atau pengen bercerita tentang cerita-cerita apa lagi yang pengen dikepoin sama teman pemilih semua untuk kita ceritakan dan kita bagikan kepada teman pemilih. Ya, Pak Ketua, terima kasih banyak loh sudah hadir. Terima kasih banyak Reni. Iya, terima kasih banyak, dan sebelum kita tutup kita punya pertanyaan nih buat Pak Ketua. Ada kuis. Bukan kuis sih, pertanyaan aja buat Pak Ketua ya, tebak-tebakan ya teman-teman. Minta hadiah ya. Enggak pakai hadiah. Hadiahnya nanti buat teman pemilih. Pak Ketua tahu nggak bedanya Pak Ketua dengan alamat kantor KPU RI? Sama-sama pahlawan. Ya, percaya diri yang luar biasa. Emang apa jawabannya? Pak Ketua, apa bedanya Pak Ketua dengan alamat kantor KPU RI? Alamat kantor KPU RI Jalan Imam Bonjol nomor 29. Alamat kantor KPU RI ada 2-nya. Kalau Pak Ketua nggak ada 2-nya. Salah. Kapan lagi? Ya, Pak Ketua, terima kasih ya sudah hadir di podcast KPU RI. Terima kasih banyak teman pemilih. Ya, teman pemilih, terima kasih banyak sudah menyimak live streaming tayangan perdana ini. Dan jangan lupa minggu depan nantikan tayangan kedua untuk podcast KPU RI. Podcast KPU RI terdepan dalam kepemiluan. Terima kasih. Sampai ketemu